Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Pujian untuk Tuhan, kesaksian juga sudah naikkan untuk Tuhan. Saudara, saya mau katakan ibadah itu bukan show. Ibadah itu bukan tontonan. Yang menonton bukan kita. Yang menonton sorga. Amin. Jadi kita pun harus ambil bagian dalam hal-hal dalam ibadah kita. Saudara kesaksian memuji Tuhan, melompat. Saudara, karena itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Kita semua ini beribadah untuk Tuhan, yang menonton adalah sorga. Yang menonton adalah Tuhan. Kita semua pemuji. Amin. Kita semua penyembah. Puji Tuhan saudara. Dan Tuhan tanamkan dalam hati saya, kita pun semua harus meningkat dalam pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita meningkat dalam pengertian kita, sehingga saudara iman kita pun meningkat. Amin saudara. Banyak hal yang akan kita dengar dari luar sana, tetapi saudara kalau kita memiliki pengertian dan pengetahuan akan firman, kita tidak akan mudah dibawa oleh arus pengajaran dunia. Puji Tuhan saudara, saya perhatian saya agak tertarik kepada headsetnya Bung Andi saudara. Warnanya luar biasa, puji Tuhan. Ada yang baru nih gitu. Saya kira tadi bando saudara, kok nggak ada rambut pakai bando, ternyata pakai headset. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara kita perhatikan buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya rindu kita berdiri saudara membaca ini. Kita akan baca bergantian. Tentunya kita akan baca yang pria akan baca ayat 1, ayat ganjil, yang wanita akan baca ayat genap. Ya, kalau saudara mau baca ikut semua dalam hati aja saudara ya. Puji Tuhan. Nah kita berdiri bersama, persiapkan dirimu, kita aktif saudara ya. Kita aktif untuk ambil bagian. Ada hamba Tuhan katakan kalau pendeta berdiri, semua jemaat berdiri. Wah sepanjang khotbah berdiri dong, capek saudara. Hanya untuk baca ini aja. Ya, pria akan baca ayat ganjil, wanita akan baca ayat genap. Judulnya kepada jemaat di Efesus. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Monggo. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menyudahi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Monggo. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya. Jadi saudara, ini adalah suratan, ya. Ini masuk kepada suratan-suratan Yesus. Hanya 7 surat yang Yesus buat. Bentuk dari respon Yesus di kitab Wahyu. Jadi saudaraku, Alkitab itu sudah selesai semuanya mengakhiri yaitu di kitab Wahyu kurang lebih tahun 90 Masehi. Ya. Jadi kalau ada agama yang mengatakan kami lebih tahu Alkitab, dia lahir tahun 600, itu aneh saudara. Dan saudaraku, ini adalah nubuatan atau hikmat yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam penderitaan. Kita sudah pernah baca, aku Rasul Yohanes, teman sependeritaan. Ya. Teman sependeritaan. Banyak manusia kalau teman senang banyak, teman menderita ntar dulu. Tapi ini Rasul Yohanes mengatakan, aku Rasul Yohanes teman sependeritaan kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan kita mulai bahas saudara. Kita akan bahas ayat per ayat. Saudara, mari kita tertarik akan firman Tuhan. Amin. Banyak orang tertarik dengan medsos, banyak orang tertarik dengan gosip, banyak orang tertarik dengan isu, banyak orang tertarik dengan pemilu, mungkin saudara politik, monggo. Banyak orang tertarik dengan artis saudara, tapi beri dirimu, waktumu untuk tertarik akan firman Tuhan. Amin saudara. Kita akan pelajari ayat per ayat saudara. Ya. Pertama di dalam Wahyu 2 ayat 1 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Saya mau katakan saudara, Yesus mengenal setiap jemaatnya. Yesus mengenal setiap umatnya. Makanya kalau ada hamba Tuhan katakan jemaat saya, tidak saudara, jemaat Tuhan. Amin. Karena hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Ya. Dan Yesus mengenal, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dia, huruf besar firman Tuhan, yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Malaikat jemaat adalah gembala. Amin saudara. Dan dikatakan apa? Firman dia memegang ke-7 bintang di tangan kanannya. Bintang di tangan kanan juga menunjuk kepada gembala saudara. Ada bintang di tangan kanannya. Bintang gembala di mata Tuhan. Kenapa malaikat dikatakan sebagai gembala juga? Karena dia pemberita, pembawa firman, amin. Penyampai daripada maksud Allah. Dan bintang itu, kenapa dia juga bintang saudara? Saudara tahu kalau orang tenar itu disebut apa? Bintang. Bintang film, semua. Ketenaran, Tuhan mengangkat seperti bintang. Tapi manusia juga, jemaat Tuhan juga sering disebut bintang. Jangan ngomongin pasir di laut. Orang yang tidak kenal Tuhan, firman Tuhan katakan itu pasir di laut. Tapi engkau dan saya adalah bintang di tangan Tuhan. Amin. Orang percaya adalah bintang. Kita akan bahas terus. Bintang saudara, Tuhan tahu bahwa bintang itu ada di tangan Tuhan. Dan dia yang berjalan di antara ke-7 kaki dian emas, ke-7 jemaat, ke-7 gereja yang disurati Yesus. Saudara, konsennya adalah Yesus senang dengan gereja lokal. Yesus senang dengan gereja lokal, komunitas lokal, saudara. Nanti kita bahas pengajaran Nikolaus, berbeda. Tuhan senang dengan gereja lokal. Maka dia katakan dia berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Kaki dian emas bicara tentang jemaat Tuhan. Bicara tentang gereja lokal. Tuhan mengenal saudara, sekalipun saudara tidak terdaftar di gereja lokal. Tuhan mendaftarkannya saudara, amin. Tuhan tahu siapa yang terdaftar di gereja lokal, siapa yang tidak. Karena Tuhan senang dengan gereja lokal. Tuhan senang dengan komunitas-komunitas lokal saudara. Sehingga dia yang berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Tuhan berjalan di setiap gereja lokal saudara.
Dalam ibadah kita Tuhan hadir dan Tuhan berjalan. Roh Allah melayang-layang dalam setiap ibadah kita. Jadi itu harus kita catat. Makanya tidak main-main. Amin. Saya diberkati dengan doa Oma Linda selalu. 2-3 orang berkumpul atas namamu Tuhan hadir. Itu betul-betul penegasan. Gak perlu si Singamang Raja hadir di sini saudara. Tuhan Yesus hadir, amin. Dia yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang Tuhan mau saudara, di tengah-tengah banyak pengajaran yang sesat, di tengah-tengah banyak pengajaran yang membuat kita sedikit bingung, tetapi yang Tuhan mau kita tetap tegar, amin. Kita tahu bahwa itu palsu. Saudara, saya katakan tadi gembala itu juga bintang. Satu kali kelak, banyak bintang akan jatuh. Banyak pendeta-pendeta tenar akan jatuh. Orang yang mengikut dia akan jatuh. Makanya saudara jangan terlalu ngefans sama manusia. Kita ngefans sama Tuhan. Amin. Karena idola kita adalah Tuhan. Sekalipun banyak orang ingin diidolakan saudara. Ya. Sekalipun banyak orang ingin dikenal. Di Kupang pernah begitu saudara. Dia pengen dikenal. Dia pimpin sebuah ibadah saudara. Ibadah ada pejabat. Dia katakan begitu. Nanti yang berdua Bapak Dr. Petrus. STH, MTH, Dr. PhD. Sebagai ketua sinode. Saya sendiri gitu saudara. Supaya dikenal namanya. Padahal nggak ada orang yang mau kenal dia juga saudara. Orang pengen tenar saudara. Karena memang di tangan Tuhan itu juga bintang saudara. Saudara mari kita perhatikan dalam Wahyu 12 ayat 4. Kita lanjut ke sana. Wahyu 12:4 dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Naga itu berikan gambaran iblis saudara. Dalam Kejadian masih ular biasa. Wah, ular biasa masih kecil saudara. Kejadian, tapi di Wahyu dia sudah jadi naga. Ular besar. Iblis aja berkembang saudara. Pengetahuannya berkembang. Bagaimana dengan kita? Amin saudara. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit. Sepertiga ekornya menyeret saudara. Sepertiga jemaat Tuhan. Sepertiga hamba-hamba Tuhan. Sepertiga bintang-bintang tenar, itu gembala-gembala tenar saudara. Kalau saudara suka medsos juga, di situ ada banyak di Facebook, mungkin ada apa namanya? Gereja palsu. Itu ada linknya saudara, gereja palsu. Menurut mereka. Ya. Itu jam tangannya aja saudara bisa beli rumah buat saudara. Dia dapat dari mana? Dari bekerja? Enggak. Ya dari pelayanan. Ya puji Tuhan, haleluya. Tapi saudaraku, apa yang mereka katakan biasanya enggak sesuai dengan perbuatannya saudara. Saya masih sekuler sebenarnya, saya masih bekerja. Dan saya adalah hamba Tuhan saudara. Tetapi banyak juga ya saya perhatikan saudara, banyak orang omongannya enggak sesuai dengan perbuatannya. Di mana bro? Enggak bisa kita datang. Kenapa? Lagi pelayanan, tapi lagi main raket saudara dia. Itu pelayanan juga saudara. Kadang ngeri saudara. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang saudara. Orang berpikir saudara ekor naga itu apa? Orang berpikir itu adalah perzinahan. Orang berpikir itu adalah asusila. Boleh kita terjemahkan seperti itu. Sepertiga gembala-gembala, bintang-bintang itu akan jatuh saudara. Mungkin mereka akan jatuh dengan perkataannya. Mereka akan jatuh dengan pengajarannya. Kita tahu adalah gembala besar bintang saat ini sedang berurusan dengan Polda, saudara. Karena perkataannya. Apa itu ekor, saudara? Mari kita lihat Yesaya 9
Saya coba catat di sini Yesaya 9 itu, karena terjemahan saya suka baca bahasa Inggris saudara, jadi kadang itu tidak ini Yesaya 9. Coba ditampilkan Bung, mungkin sudah ada di catatannya. Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 4. Ah, 14 ya, Yesaya 9 ayat 14. Yesaya 9 ayat 14 dikatakan apa saudara? Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta ialah ekor. Jadi saudara, sepertiga bintang itu akan jatuh karena apa? Nabi palsu. Karena pengajaran dusta. Makanya banyak orang sekarang ikut pengajaran dusta. Karena lebih enak didengar. Lebih nyaman, lebih masuk akal. Kalau pendeta kami khotbah gak masuk akal awak katanya. Inilah masuk akal, ini baru enak khotbahnya gitu saudara. Tetapi tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor naga saudara. Nabi palsu, pengajaran dusta saudara. Bukan pengajaran yang murni. Maka sepertiga itu akan jatuh saudara. Tetapi jemaat di Efesus mengerti bahwa itu pengajaran palsu. Bahwa itu nabi palsu saudara, jangan salah. Bukan cuma zaman dulu ada nabi palsu, zaman sekarang pun banyak nabi palsu. Karena pengajaran sekarang itu sudah ada di zaman dulu. Ada masa gap waktu itu saudara, sebelum Alkitab dicetak. Dari tahun 100 Masehi sampai itu Alkitab dicetak saudara, kurang lebih 200 tahun setelah itu, orang mulai menafsirkan, banyak teori, banyak bidat, banyak pengajaran. Itu siapa desainnya saudara? Iblis. Iblis memunculkan orang-orang untuk mengajar pengajaran palsu. Iblis memunculkan orang-orang di zaman itu untuk mengajar pengajaran dusta. Iblis memunculkan nabi-nabi palsu. Iblis memunculkan pertengkaran, keributan, perselisihan antara banyak kepala gereja waktu itu. Dan pengajaran itu muncul lagi di akhir zaman. Jadi bukan pengajaran baru. Itu stok lama saudara. Jadi jangan kita bilang, oh ini baru. Baru pengajaran ini bah. Mantap kali ini bah. Enak kali ini, inilah kita ikutlah gitu. Tidak. Grand design-nya iblis. Di belakangnya, di balik layar ada iblis. Yang memunculkan pengajaran sesat, yang memunculkan nabi palsu. Jangan salah saudara. Banyak nabi palsu, banyak bintang-bintang tenar, gembala tenar saudara. Masih bersesajen ke Gunung Kidul. Ada teman kami juga saudara, temannya Pak Albert juga saudara, hamba Tuhan. Masih suka sungkem saudara, ke Sukabumi, ke Nyi Roro Kidul saudara, ke apa? Masih ada. Jadi saudara jangan berpikir bahwa mantap kali dia bah gitu saudara. Saudara nggak tahu. Tetapi jemaat di Efesus mengerti itu. Mereka tahu itu yang Tuhan suka saudara, amin. Yang tetap bertahan pada pengajaran murni. Lanjut, 2 Petrus 2, 1 dan 3 agak banyak saudara. Saudara banyak makan firman, amin. Nanti setelah ibadah saudara banyak makan nasi, enggak apa-apa saudara. Supaya balance. 2 Petrus 2, 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Tampil saudara, wah. Kalau tampil kan benar-benar beda saudara. Tarifnya aja 100 juta saudara. Sekali khotbah 100 juta tarifnya saudara. Saudara dalam ibadah Jumat kita sudah beberapa kali hamba Tuhan datang tamu. Dan mereka menyampaikan firman yang luar biasa, amin. Nanti ibadah 10 malam juga kita hadirkan. Dan yang melayani saya, Ibu Gembala, Sis Novel, juga kita juga hadirkan. Saudara. Makanya kalau saudara suka firman datang, amin. Kecuali saudara gak suka firman, saya gak tahu nanti saudara ada di mana. Karena ini akhir zaman, saya harus tegaskan saudara. Karena khotbah itu, pemberitaan firman itu bukan untuk menyenangkan telinga manusia, tapi untuk empowering, untuk memberi saudara kekuatan sebagai tentara Allah. Amin saudara.
Lanjut, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Enggak melalui teologi saudara, enggak melalui sekolah, tiba-tiba punya ijazah STH saudara, ngeri saudara. Enggak pernah skripsi, enggak pernah apa. Tiba-tiba saudara, suruh bergelar STH, tiba-tiba ngalah 2 minggu lagi MTH dia saudara. Cepat kali kawan ini, kan ngeri kita saudara. Di marga saya ada saudara, di Punguan Senturi ada. MTH dia saudara bilang. Terus S1-nya apa? Oh S1-nya saya teknik. Loh, terus tiba-tiba MTH gimana ceritanya? Kalau MTH kan STH dulu. Bikin MA lah, jangan begitulah. Enggak enak lah, kan orang enggak tahu itu kata dia. Ya tapi amplop kau lebih gede dari awak kita bilang saudara. Sekarang dia sering dipanggil-panggil saudara khotbah di pemerintah bilang ambil aja aku bilang. Kalau MTH, tapi dasarnya aduh kadang. Oke. Guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ini zaman Petrus loh saudara. Muncul lagi sekarang banyak saudara. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jangan salah, pengajaran sesat membinasakan saudara. Terus bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Menyangkal penguasa yang menebus mereka, menyangkal keselamatan, menyangkal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan muncul dan sudah sedang muncul. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, saudara. Yang dikuasai oleh kekayaan hedonisme. Mereka punya geng hedonisme, saudara. Kalau saudara nggak punya rumah di Karawaci, saudara jangan ikut persekutuan itu. Kalau saudara nggak punya rumah di pondok ini, jangan harap saudara bisa ikut geng itu, saudara, gereja itu. Di mana rumahnya? Karangtengah. Di mana? Gitu saudara. Palam Ganda Asri. Beli ngontrak ke laut aja lah kau kata. Serius. Cara hidup mereka aja berbeda. Mereka makan gak mungkin di warteg lagi saudara. Mereka cara hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Operasi plastik aja bisa ratusan juta saudara. Ada gereja di Singapura begitu saudara. Istri operasi plastik itu 5M. Hedonisme, cara hidup dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Tuhan malah dihujat lewat hidup mereka. Bisa enggak sih hidup kita, lewat hidup kita Tuhan enggak dihujat, tapi Tuhan dipuji, amin. Itu artinya ada kesaksian. Banyak orang lewat omongannya Tuhan dihujat, ngeri kali pendeta itu. Jadi mendatangkan hujat saudara. Kelakuan mereka mendatangkan hujat kepada Tuhan. Cara hidup mereka mendatangkan hujat kepada Tuhan. Keributan mereka, pertengkaran mereka, perebutan kekuasaan mereka mendatangkan hujat kepada Tuhan. Ngeri gak itu? Orang begitu masuk surga gak sih? Agak gak pasti sebenarnya. Lanjut, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama disediakan dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin saudara. Tuhan tahu orang yang cara hidupnya Tuhan terhujat. Tuhan tahu. Dan perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia. Kebinasaan mereka tidak akan tertunda. Siapapun mereka dengan serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Karena pelayanan bukan cari untung saudara. Pelayanan cari rugi, amin. Saudara mau jadi pelayan Tuhan, monggo cari rugi saudara. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi diejek, rugi bla 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 banyak saudara. Kalau mau monggo saudara. Lanjut lagi saudara. Ayat 3, Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Dan itu yang Tuhan suka dari jemaat di Efesus. Kerja enggak kenal lelah. Kerja enggak kenal waktu. Bung minta tolong ini dong di ini. Oh siap. Sus minta tolong ini dong untuk jemaat, siap.
dikerjakan, saudara. Amin. Dilaksanakan. Itu yang Tuhan suka. Apa katanya? Bahwa engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, ada yang pernah menderita enggak karena nama Yesus? Ada yang pernah menderita enggak? Mari saudara. Jangan kita nyari senangnya diri sendiri. Jangan kita nyari nyamannya diri sendiri, saudara. Makanya saya pernah katakan banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada dirinya sendiri. Beribadah kepada anaknya, beribadah kepada keluarganya, saudara. Pas banget ini hujan, berarti nggak datang kita. Itu udah tanda dari Tuhan itu, gitu, saudara. Kan gitu, saudara. Pas banget ini banjir, kan banjir alam penciptanya Tuhan. Tuhan yang menghalangi kita beribadah ke gereja. Kan pinter dia, saudara. Masuk akal juga kalau layak, kata, oh ya udah layak lah. Gitu, saudara. Dan engkau tetap sabar dan dilanjutkan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal. Semua dihitung Tuhan, saudara. Saudara basah kuyup ke gereja, Tuhan hitung. Amin, saudara. Saudara menderita ke gereja, Tuhan hitung, saudara. Saudara keringat-keringitan jalan, Tuhan hitung, saudara. Dan itu yang Tuhan cari dan itu yang Tuhan mau. Amin. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 lanjut, saudara. Tetapi karena kasih karunia, ini Rasul Paulus bilang, saudara. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, apakah saudara? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus katakan, aku bekerja keras. Rasul Paulus dicangkok, saudara. Dia tidak bagian dari murid sebenarnya. Tetapi oleh Tuhan dia masuk sebagai dalam murid. Tetapi saudaraku, dia walaupun bukan bagian dari murid aslinya. Tapi dia telah bekerja lebih keras daripada yang lain. Dia lebih semangat dari yang lain. Lebih dia bersuka cita dari yang lain. Nyanyinya pun lebih suka cita dari yang lain. Amin. Dan itu Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Aku melakukan kebenaran lebih daripada orang lain. Sehingga saudara nilainya di mata Tuhan juga berbeda, gak sama. Ayat 4, namun demikian tetap ada sesuatu yang Tuhan mau tekankan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan hanya dengan perbuatan yang kita kerjakan, tetapi ada kasih yang semula yang harus kita kembali ke sana, saudara. Coba kita perhatikan bagaimana kehidupan gereja mula-mula, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini dalam masa Pentakosta. Dalam masa pencurahan Roh Kudus. Dalam masa mereka berdoa, Roh Kudus bekerja. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Amin, saudara. Saya pernah khotbah paling banyak hampir 1.000, saudara. Dalam acara besar orang Batak, saudara. Mereka langsung bertobat. Langsung tobat. Tobat manggil saya, saudara. Gak dipanggil lagi. Makanya gak pernah lagi saya khotbah, saudara. Di yang besar. Gak tahu kenapa ada yang salah dengan khotbah saya mungkin, saudara. Kalau salah kita panggil pendeta itu lagi lah. Gitu, saudara. Enggak enak dengar khotbahnya. Gitu, saudara. Makanya langsung tobat mereka, saudara, ya. Tobat manggil saya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi saya juga enggak main sendiri, saudara. Saya panggil juga hamba Tuhan.
Udah berapa banyak hamba Tuhan khotbah di sini saudara. Rasul-rasul. Dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada keakraban. Amin saudara. Makan bersama. Saya berpikir bagaimana kalau makan ini kita hilangkan. Terus saya berpikir lagi, saya hamba Tuhan. Saudara anak Tuhan. Tugas hamba itu kasih makan, amin. Rohani harusnya. Tapi kami mau melakukan jasmani. Amin saudara. Karena kami merasa kami hanya hamba, amin. Saudara-saudara lebih tinggi derajatnya, saudara anak Tuhan loh. Kami pelayan, kami hatoban bagi Tuhan. Amin saudara. Bukan hatoban jemaat, beda saudara. Makanya ada orang berdoa begitu saudara, terima kasihlah khotbah hamba kami ini Tuhan. Karena hamba kami ini khotbah luar biasa Tuhan. Terima kasih buat hamba kami ini Bapak. Oh ini, saya pikir gue bukan hambanya dia, saya hamba Tuhan, amin. Ini orang salah doa dia. Terima kasih hanya Tuhan kirim hamba kami ini Bapak Sianturi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauh-jauh hamba kami yang datang ini. Gue bukan hamba lu bro, gue hamba Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua sedang Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya dan lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ini ngeri saudara. Tiba-tiba kita jual emas kita itu yang 5 kilo itu saudara. Ada jemaat ngomong begitu mungkin nanti buat buat gereja. Saudara boleh, tapi bukan harus seperti itu saudara. Artinya kita saling membantu, saling menolong dikala dibutuhkan, dikala diperlukan. Kita saling membantu dan saling menolong. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara saya mau katakan begini. Ibadah doa Jumat pernah kita canangkan saudara, tidak harus di gereja. Bisa di rumah saudara. Kapan terakhir saudara undang jemaat untuk datang di rumah saudara berdoa? Saudara, Maria dan Marta bersama Lazarus waktu itu. Sebelum Lazarus mati, Yesus sering datang ke sana untuk makan bersama dan berdoa. Ujungnya Lazarus mati saudara. Tetapi dibangkitkan. Amin saudara. Kita tahu Zakheus, si pemungut cukai itu. Tuhan hadir datang di rumahnya. Untuk saya nggak meminta saudara memasakin lapet buat saya, tidak saudara. Konsumsi nanti dari gereja. Tapi saudara perlu menghadirkan doa di rumahmu saudara. Amin. Secara luar biasa. Supaya rumahmu lebih diberkati. Amin. Supaya ada hadir Tuhan di sana. Kita sudah fleksibel saudara. Dan mereka bermecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin saudara. Ini cara hidup yang mula-mula. Ini yang sudah hilang saudara. Sekalipun di mata mereka bekerja keras saudara. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka sudah kehilangan kasih mereka mula-mula. Kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama saudara. Cinta mereka kepada sesama. Udah berkurangnya rasa suka awak sama dia. Karena kelakuannya gitu. Tidak. Tuhan mau itu tetap ada. Amin saudara. Tuhan mau gairah itu tetap ada. Cara hidup yang mula. Kita bisa beribadah bersama, kita bisa bercengkrama bersama, kita bisa memuji Tuhan bersama, saudara. Dan ini sudah hilang dalam gereja. Sudah hilang. Saudara masuk ke gereja-gereja besar, saudara. Coba saudara bilang sama pengurusnya, Amang Pendeta, bolehnya kami ke rumah kalian untuk kita beribadah, saudara? Iya. Siapa lu katanya saudara. Udah hilang. Sudah tidak ada lagi ini di gereja. Tuhan mencela jemaat di Efesus, sekalipun engkau tenar seperti bintang, tapi engkau sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Sudah kehilangan kebersamaan itu, sudah kehilangan mereka memecah-mecahkan roti, bertekun dalam pengajaran para rasul setiap malam.
Puji Tuhan GPD masih ada saudara, 2:10 malam. Bertekun 10 malam saudara. Dan kita pun perlu bertekun saudara. Bahkan dalam doa-doa kita bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam doa mereka. Ini sudah hilang saudara. Sekali seminggu pun kita juru cuma doa, udah gak datang, udahlah. Sekali seminggu aja lah kita ke gereja, cukup lah itu. Monggo saudara. Tapi yang rugi siapa? Adulam? Enggak, saudara yang rugi. Kok adulam lagi saudara? Saya lewat situ tadi ada polisi tidur gede saudara. Mungkin Bung Andi mau rencana bikin lebih besar lagi di sini saudara. Saudara ibadah sekali seminggu, saudara ibadah lebih dari itu, yang untung dan rugi saudara. Gak mungkin Gibran yang rugi saudara. Gak mungkin. Kita sendiri saudara, amin. Makanya kehidupan jemaat mula-mula itu mereka bertekun berdoa dalam pengajaran Rasulullah. Itu yang sudah hilang saudara. Saudara mungkin ibadah di gereja besar, saudara datang kepada Parises. Saudara datang kepada Eporus, saudara datang kepada Kardinal, saudara datang kepada Romo, saudara datang kepada siapa saudara. Ini sudah hilang dalam gereja. Ini sudah hilang saudara, yang mereka pikirkan adalah kehidupan mereka masing-masing, cara hidup mereka yang mereka pikirkan saudara. Dan Tuhan suka itu, amin. Tuhan suka itu. Tuhan mau berjalan di tengah-tengah kaki dian emas itu. Tuhan mau berjalan di antara kita di gereja maupun di rumah kita. Tuhan mau berjalan dalam ketekunan kita dalam doa saudara. Banyak rumah-rumah sekarang sepi saudara. Rumahnya besar-besar sepi. Sana gak ada doa, gak ada pujian. Yang ada keributan saudara. Hadirkan. Amin saudara. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Gak rugi saudara. Nanti diganti sama sekretariat saudara. Jangan takut. Nanti habis pula beras awak katanya saudara. Di sini gak ada saudara. Di Indonesia ada, puji Tuhan. Lanjut saudara. Sebab itu ayat 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Tadi malam saya katakan kepada pemuda remaja saudara, dalam diakhiri dalam bukan saya khotbah saudara tapi novel, tapi saya harus tutup saudara. Ada 2 sayap burung nasar yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai dia mengambil kaki dianmu saudara. Kaki dian bicara keselamatan, kaki dian bicara tentang sukacita, kaki dian saudara bicara tentang gairah kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak punya sukacita, orang yang tidak punya gairah, saudara mungkin bisa diambil kalau mereka tidak menjaga itu. Aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu jika engkau tidak bertobat. Kita perlu firman dan roh. Makanya saya katakan kepada pemuda remaja kemarin saudara, saudara datang berdoa. 2:10 malam karena di saat pemuda, zaman saya saudara, di saat pemuda saya terima Roh Kudus. Di saat masih muda. Nanti kalau sudah tua banyak alasannya saudara. Sakit kaki awak, gak bisa duduk lama-lama katanya saudara. Jangan sampai terlewat Roh Kudus saudara. Karena satu kali kelak, menurut Wahyu, 2 sayap burung nasar bicara firman dan roh. Itu mengangkat kita. Orang yang kebanyakan firman saudara tanpa roh, gak akan bisa terbang. Orang yang disingkirkan pada masa antikris, nanti kita akan belajar suatu waktu saudara. Orang yang disingkir pada masa antikris adalah orang atau gereja Tuhan sempurna yang punya firman dan roh. Gak usah lihat orang lain. Oh pung kami gak adanya rohnya, itu urusan dia saudara. Karena pada waktunya nanti, masa antikris, hanya orang yang memiliki firman dan roh akan disingkirkan saudara. Yang akan diselamatkan. Karena akan ada waktunya Tuhan akan berikan kesempatan. 3,5 tahun iblis memerintah saudara. Saudara mau mati pun gak bisa mati. Karena kita harus bayar keselamatan kita nanti dengan darah kita. Hanya orang yang masuk ke sana, saya tidak.
Dan kita semua tidak, amin. Kita mau kita disingkirkan. Menjadi gereja yang disingkirkan pada masa penyingkiran 3,5 tahun itu. Saudara nanti di sana orang-orang yang tidak terangkat saudara. Dia mau bunuh diri pun gak bisa. Karena Tuhan sudah cabut. 3,5 tahun dibantai saudara. Kalau bisa lewat, monggo bisa, silakan monggo. Tapi itu menyakitkan menurut Alkitab. Maka saudara perlu firman dan roh, amin. Saudara perlu Roh Kudus. Untuk kita diperlengkapi lagi dengan sayap burung nasar itu. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa Nikolaus ini saudara? Saudara, saya teringat dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Di saat saudara para rasul itu kesulitan memberi makan orang-orang yang membutuhkan waktu itu. Pada saat mereka makan bersama, karena waktu itu rasul-rasul yang ambil bagian, akhirnya saudara Rasul Petrus katakan, panggillah 7 orang anak-anak Tuhan yang muncul, yang mau melayani untuk melayani makan waktu itu saudara. Muncullah Stefanus dan kawan-kawan, salah satunya ada Nikolaus. Nikolaus juga orang dalam saudara waktu itu. Dan dilantik, ditumpang tangan. Saudara, saya mau katakan agak menyimpang dikit saudara. Saudara tahu penumpangan tangan? Jangan berpikir itu gak ada gunanya. Saya saudara, gak usah lah ke depan. Langsung aja saya berdoa ke atas. Bisa. Tapi penumpangan tangan itu terus dalam Alkitab. Kemarin saya mau sekolah saudara, kebetulan Ibu Gembala ada acara di sekolah anak kami Aurora. Saya sekolah sendiri di sekolah Alkitab. Saya punya imani, tapi saya gak punya ATM mandiri. Saya ke Alfa, mau tambah saldo. Saya pakai cash. Itu orang Alfa cuma letakkan tangannya di sini, di reader itu. Dia pegang begini. Saldo masuk. Saudara melihat gak uangnya masuk? Gak melihat. Saudara bayar tol, saldo saudara ambil. Melihat gak uangnya masuk? Gak melihat. Itu aja bisa kita tahu. Bisa tertransfer uangnya. Bagaimana dengan kuasa? Lewat penumpangan tangan, amin. Kuasa itu masuk, power itu masuk, kekuatan itu masuk, kita tidak bisa lihat. Dan itu penting dalam hidup kita. Setiap Jumat kami yang datang berdoa untuk saudara. Minggu kadang kami panggil saudara ke depan untuk tumpang tangan. Tapi setiap Jumat kami mau tumpang tangan buat saudara. Karena tujuannya saudara dikuatkan, amin. Gak bisa kita lihat juga. Uang bisa kita letakkan di sini tertransfer saudara. Tetapi lewat penumpangan tangan menurut Kisah Rasul pun itu ada kuasa yang mengalir. Pada saat perempuan itu pun merenggut jubah Yesus, ada kuasa yang mengalir. Lewat penumpangan tangan pun ada kuasa yang mengalir saudara. Dan itu Alkitabiah dan itu Tuhan yang tentukan. Amin saudara. Lanjut. Demikian juga dalam Wahyu, dalam bagian lain juga dijelaskan banyak orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Kedua jemaat Efesus dan Pergamus saudara, Yesus katakan engkau membenci pengajaran Nikolaus yang juga aku benci. Ternyata ada pengajaran yang Tuhan benci saudara. Apa itu pengajaran Nikolaus? Pengajaran yang sinkretisme, yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada hal lain. Iman kita tanpa alat bukti saudara. Kita tidak perlu alat bukti untuk beriman kepada Tuhan. Kita tidak perlu benda-benda pendukung untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, iman itu tanpa alat bantu. Dan Nikolaus memegang itu, dia pakai alat bantu saudara. Dia percaya kepada Tuhan, dia juga percaya kepada pati yang opung tai gitu ya saudara. Dia percaya kepada Tuhan, dia masih percaya tentang sinkretisme, tentang hal-hal tahayul. Dia masih percaya tentang hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Nikolaus juga pengajaran yang mengatakan bahwa bukan satu-satunya Yesus juru selamat. Ada hal lain. Nikolaus itu orang yang sangat kompromistis. Perpuluhan, enggak usah. Ini enggak usah. Semua kompromistis, saudara. Itu pengajaran Nikolaus. Pengajarannya tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Ini tidak Alkitabiah, ini tidak ada di Alkitab, ini tidak ada begini-begitu semua saudara. Dan Tuhan benci itu. Amin saudara. Tuhan pun benci. Tuhan bilang aku benci pengajaran Nikolaus. Dan Tuhan tegas di sana saudara.
Dan saya mau tekankan di sini. Mungkin saudara percaya Tuhan, tapi kadang saudara pakai alat bantu. Saudara percaya Tuhan, saudara pun ikut gereja lain yang pakai minyak goreng, saudara. Tidak. Iman tanpa alat bantu. Saya mau bacakan kepada saudara Keluaran 30 ayat 22. Keluaran 30 ayat 22. Banyak kali ayat hari ini, saudara. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan cepat. Tapi kita potong saja mungkin, saudara. Keluaran itu 30. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal. Jadi ini ada ingredientsnya. Saya pernah sampaikan ini. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Yakni 250 sikal dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal. Ini saudara jelas ukurannya, bahannya, kualitasnya. Siapa pembuatnya? Ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Zaman itu, bukan zaman sekarang. Kita lanjut ke bawah, saudara. Kepada ayat 32, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu. Jangan bikin lagi minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi bukan bimoli dibikin dari minyak urapan, saudara. Zaman itu memang seperti itu untuk mengurapi khusus Harun dan anak-anaknya. Bukan kepada orang awam. Bukan kepada mesin motor, saudara. Tetapi jangan lagi dibikin seperti itu. Kalau dibikin lagi mereka harus dilenyapkan. Lambang minyak itu bukan lagi bicara fisik menjadi alat bantu. Lambang minyak itu adalah bicara sukacita Roh Kudus. Saudara harus diurapi dengan Roh Kudus lewat penumpangan tangan hamba Tuhan. Amin. Ini pengajaran Nikolaus. Tuhan katakan aku juga benci dengan pengajaran mereka. Sinkritisme. Mereka percaya Tuhan tapi mereka percaya kepada alat bantu. Tapi banyak pengikutnya, monggo silakan. Bintang itu akan jatuh. Sepertiga bintang itu diseret ekor naga yang adalah pengajaran sesat, nabi palsu, guru palsu. Surat kepada Efesus bentuk cinta Tuhan kepada gereja lokal. Dan Tuhan kenal mereka yang tertanam di gereja lokal. Amin, saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengenal. Dan lanjut, saudara, dikatakan lagi apa? Ayat terakhir, ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat lokal. Barang siapa menang ia akan apa? Kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa maknanya buah di taman Firdaus? Ada 2 pohon yang tidak boleh dimakan Adam dan Hawa. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah pohon kehidupan. Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka makan. Mata mereka terbuka, mereka tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi jikalau mereka memakan buah dari pohon kehidupan, mereka akan kekal, gak akan pernah mati. Immortal, saudara. Mereka akan seperti malaikat. Tetapi kalau mereka makan buah pengetahuan itu, mereka berdosa, mereka makan pohon kehidupan, mereka akan kekal dalam dosa. Tidak ada pengampunan seperti malaikat. Jadi saudara, engkau dan saya yang menang dari semuanya itu, Tuhan akan berikan kita makan dari pohon kehidupan di Firdaus itu untuk kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di Firdausnya Allah. Amin. Seperti itu. Kalau sampai Hawa dan Adam makan itu dan makan pohon kehidupan itu, mereka akan kekal, tidak ada pengampunan,
mereka akan seperti malaikat. Karena malaikat tidak diampuni. Berdosa langsung mampus, neraka. Tapi kita, jangan sampai Tuhan katakan, jangan sampai mereka makan buah itu, mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Sama seperti kita, sekarang keturunannya. Tetapi saudaraku, satu kali kelak, dikala engkau dan saya menang, dalam iman, dalam ketekunan, dalam pengajaran itu akan berikan kita makan dari pohon kehidupan, sehingga kita hidup kekal bersama Tuhan dalam firdausnya Tuhan. Amin saudara, ini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.